Pipi tuh sangat pengen cowok. Terus kayak Karena kan mungkin Bunda, cowok tuh kayak mungkin Abi Umi semua pada pengennya cowok gitu. Aurel Hermansyah dikabarkan hamil. Isu ini mencuat setelah sang Mimi Krisdayanti kedapatan foto bersama sambil memegang perut Aurel. Momen ini terjadi saat sedang merayakan ulang tahun Aurel ke-28, 10 Juli lalu. Warganet heboh dan rame-rame mendoakan Aurel. Semoga benar hamil anak ketiga dan berjenis kelamin laki-laki, seperti yang diharapkan mertuanya, Halilintar Anovial Hamid dan Lenggo Gede Faruk. Oh enggak, itu ulang tahun refleks berharap karena kan insya Allah bisa program kan gitu. Mudah-mudahan ya. Dewi juga pengen Mudah-mudahan. Pingin biar tambah rame. Tapi gimana mungkin dari auranya memang mendengar kabar katanya dibilang isi? Aduh, Pernah. insya Allah ya, insya Allah. Aku doakan. Orang tua kan mendoakan. Tapi itu sedang diproses atau apa? Aku belum tahu, ya nanya suaminya yang paham. Ya. Sudah memberikan 2 cucu perempuan yang cantik. Namun kabarnya Aurel masih saja terus didesak Gen Halilintar untuk punya anak lagi. Tapi harus laki-laki. Bahkan orang tua Atta ingin Aurel bisa memberikan 15 cucu dan harus ada laki-laki. Bukan ya. Baik Atta ataupun Aurel atau Nur. Nur siap untuk Ya. siap untuk 15. Jangan Nah. dong. sedikasinya sama Allah. Ya, Dedikasinya. jadi artinya dalam 15 nggak mungkin nggak ada laki-laki kita. Ya, mudah-mudahan dapat ada laki-laki yang. Semua orang pasti kan kepengen juga dong punya anak cowok laki-laki gitu. Karena yang pengen banget anak cowok tuh sebenarnya bukan cuma aku, Aurelnya pengen dan Pengen semua banget. keluarga kayak Mimi tuh pengen banget cowok. Pipi tuh sangat pengen cowok. Terus kayak Karena kan mungkin Bunda, cowok tuh kayak mungkin Abi Umi semua pada pengennya cowok gitu. Bisa hadirkan cucu laki-laki, sepertinya jadi harga mati bagi Atta dan Aurel, agar tidak kalah saing terus dari Thorik dan Alia. Maklum, sang adik langsung tokcer punya baby Aras dan membuat Gede Faruk puas. Demi punya anak laki-laki, Atta sampai meminta doa kepada anak-anak yatim dan konsultasi khusus pada dokter Boyke. Ini pengen program anak cowok. Yes. Aku dengar dokter berhasil. Dari pertama kali punya anak cewek, 2 anak cewek. Yang ketiga program anak cowok dan Iya. hasilnya anak cowok. Pengen punya anak cowok nih, Atta kan pengen banget. Kamu mesti jadi macan 3 bulan. Jadi makannya semua adalah daging-dagingan. Desakan mertua agar bisa beri cucu laki-laki kian hari kian kuat. Atta juga tak lagi berani membantah. Padahal Aurel baru saja menikmati tubuh langsingnya kembali. Pedih terus-terusan jadi bahan bulian dan body shaming di medsos. Realita ini membuat Aurel mohon pengunduran waktu. Putri sulung Kade dan Anang ini baru siap program hamil lagi di tahun depan. Aku sih senang punya anak banyak, tapi kan sekarang masih menunda. Mungkin di 2027 mungkin baru Aurel akan mau hamil lagi. Inara Rusli bisa tersenyum lega. Setelah setahun bergulir, laporan kasus ilegal akses CCTV di rumahnya akan terungkap. Kepolisian akan umumkan pelakunya di pekan ini. Jelang pengumuman siapa dalang utama penyebar CCTV di rumahnya, Inara dikabarkan gelar syukuran sekaligus pengajian bersama geng kajian barunya. Ya, meski tak ada keterangan pasti, apakah gelaran pengajian Inara bersama Tantri Kotak CS sekaligus syukuran jelang polisi umumkan dalang utama kasus ilegal akses. Yang jelas ini bukan kali pertama Inara gelar syukuran. 2 tahun lalu, usai resmi cerai dari Virgon,
Inara gelar syukuran bareng acara pengajian. Aku lagi fokus ini aja, perbanyak ilmu aja, makanya datang ke ini kajian-kajian, karena kan kita sebagai orang tua kan juga harus menjadi madrasah yang baik kan buat anak-anak. Nah, untuk menjadi madrasah yang baik itu kan harus tetap menambah ilmu gitu. Jadi ya fokusnya nambahin wawasan, ilmu, dan koneksi sih. Jika Inara di atas angin lagi merasa menang, seterunya Wardah Tinamawa tengah kecewa berat. Putusan PA Lubuk Pakam benar-benar tak sesuai harapannya. Khususnya soal kewajiban nafkah anak. Majelis Hakim hanya memutuskan nafkah untuk putranya. Buah pernikahannya dengan Insanul Fahmi hanya senilai 3 juta rupiah per bulan. Padahal Mawa menuntut 30 juta rupiah per bulan. Apapun itu apa sih? Aku sih nggak berharap banyak ya. Jadi aku yang penting lebih pengen berjuang sendiri aja. 19 Juli 2026, genap setahun sudah Sarwenda ditinggal pergi ayah kandungnya Hendrik Lo untuk selamanya. Kesedihan masih tersirat jelas dalam benak Wenda. Realita ini tergambar lewat video kenangan yang diunggah Wenda untuk memperingati 1 tahun wafatnya mendiang papi alias Yeye. Rindu tak mengenal waktu, dan hari ini kami masih sangat merindukanmu. Love you, Yeye. Rencananya ada peringatan 1 tahun wafatnya ayahanda. Sarwenda siap gelar acara khusus Xiao Xiang atau Toei Niat, sembayang serta persembahan doa. Namun peringatan 1 tahun wafatnya sang ayah akhirnya batal dilakukan. Hati dan pikiran Wenda sedang berkecamuk menghadapi gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu. Pesan khusus, dia hampir setiap hari selalu nelponin aku sih. Jadi ya mungkin semua orang tua maunya anaknya bahagia. Berbeda dengan Wenda, Ruben Onsu justru lagi menikmati hari-harinya. Terlebih kemarin, dapat job ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Sambutan hangat warga dan fans, terutama barisan mak-mak, mengobati sedih Ruben selama ini. Apalagi berlanjut di jamu kuliner khas Sulawesi. Mulai dari sop konro, sop saudara, masakan ikan laut, hingga kapurung atau papeda. Masuk mulut. Ya, apa kurang semua? Oh. 22 Juli 2026, Ruben dan Sarwenda bakal melakoni sidang lanjutan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akankah keduanya hadir dan mediasi bisa berjalan lancar? Ataukah sebaliknya menemui jalan buntu dan kembali meletup seteru? Doakan semoga proses sidangnya bisa berjalan dengan lancar untuk kebahagiaan anak-anak. Mau siapapun itu harus bisa lebih menaati peraturan, ya, hari-hari yang sudah ditentukan. Kita harus bekerja sama. Tujuannya itu bukannya mau mengambil tidak boleh ketemu. Oh enggak.